Sekali lagi kami minta kepada teman-teman untuk bantu men-share atau membagikan link ini kepada teman-temannya ya, supaya semakin banyak orang-orang yang melihat kajian ini, menyaksikan dan mengambil manfaat, maka insya Allah akan semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Amin, Masya Allah. Selamat bergabung, Kak Maulani. Ya, kita tunggu Ustadz Dede-nya untuk bergabung ya, teman-teman. Baik teman-teman, sebentar lagi Ustadz Dede akan segera bergabung ya. Beliau baru saja selesai ngajar katanya, Masya Allah. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu judul kajian kita malam ini yaitu The Power of Doa. Nantinya materi ini akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, yaitu Ustadz Dede Fitriansah Yusni. Beliau merupakan seorang pendiri dari Rumah Kursus Redi Yusni dan juga beliau merupakan alumni dari peserta aksi Indosiar 2019. Nah, sebelumnya beliau juga sudah pernah mengisi di kajian bulanan di tahun kemarin ya, tahun 2022. Alhamdulillah beliau tidak kapok dan masih bersedia untuk mengisi dan menjadi pemateri di kajian bulanan ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tidak asing lagi dengan beliau. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Suara saya bisa mungkin ada sedikit kesalahan teknis ya teman-teman. Kita tunggu lagi Ustadz Didinya bergabung. Sekali lagi untuk teman-teman bisa bantu di-share link live Instagram malam ini supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut menyaksikan dan mengambil manfaat dari kajian kita pada malam hari ini insya Allah. Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman.
Baik, mohon maaf ya teman-teman, sepertinya ada kendala teknis dari Ustadz Dede-nya. Kita bersabar sebentar untuk menunggu beliau. Insya Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar, Masya Allah. Kita coba undang lagi ya teman-teman, Ustadz Dede. Oke, sudah bergabung, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi baru pulang ngajar ya, jam segini? Iya, siap ngajar. Baik. Untuk teman-teman ketahui, sebenarnya Ustadz Dede ini adalah teman seperjuangan saya dalam meraih gelar S1, dan Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya itu di awal tahun ya Ustadz, di bulan Januari. Dan saya insya Allah segera menyusul. Mohon doanya Ustadz dan juga teman-teman semuanya. Baik, jadi kami satu kampus, satu fakultas, satu jurusan, dan juga satu kelas. Dan beliau ini di kelas itu merupakan seorang inspirator bagi kami, karena di usianya yang masih muda, beliau itu sudah mampu mendirikan sebuah rumah kursus ya Ustadz, rumah kursus di Yusni. Nah mungkin bagi teman-teman yang melihat poster, dikiranya mungkin typo, Ustadznya namanya Dede, tapi rumah kursusnya Rede gitu. Awalnya, karena awalnya juga saya mikir seperti itu. Dan ada juga komentar dari beberapa teman-teman. Ternyata memang namanya Rede Yusni, benar Ustadz? Betul Ustadz. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang rumah kursus Rede Yusni ini Ustadz, sebelum kita masuk ke materi kita malam ini. Sambil iklan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair, ahsanal jaza pada Ustazah Cindy yang telah memberikan kesempatan ini kepada kita untuk bertemu kembali. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ini kesempatan kedua bertemu dengan teman-teman PKCQ yang insyaallah Allah selalu memberikan istiqomah sama kita. Jadi Rede Yusni itu adalah sebuah wadah pendidikan yang dimana kita berupaya untuk memahamkan generasi Islam kita supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi Rede nama kita, Ustaz Reza, nama saya Rede, Yusni itu nama ayah dan tidak. Jadi itu berdiri di situ adalah untuk sedikit menyalahkan atau menghidupkan keterangan di tengah-tengah kegelapan sekarang. Karena kita banyak sekarang menyalahkan zaman. Terkadang kita menyalahkan zaman tanpa memberikan solusi. Maka saya berpikir dan merenung panjang dan berikhtiar kepada Allah, beristikharah kepada Allah, maka alhamdulillah mendapatkan solusi bahwa sekecil apapun perjuangan kita, insya Allah di situ Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan membantu hamba-hambanya yang selalu senantiasa menolong agama. Insya Allah. Demikian saja. Masya Allah. Jadi belum masuk ke materinya sudah dapat sebuah pengajaran yang besar ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita, walaupun sekarang belum bisa untuk memberikan penerangan untuk anak-anak sebanyak yang berada di rumah kursus Rede Yusni ini, mungkin untuk anak-anak kita terlebih dahulu nantinya mungkin ya, insya Allah. Baik, kita langsung saja.
kembali ke pembahasan kita tentang kajian bulan malam ini dengan judul The Power of Doa. Yang mana kita semua juga mengetahui bahwasanya sudah menjadi tabiat manusia yang suka mengeluh, suka berkeluh kesah. Yang mana saya sendiri banyak ya menemukan di media sosial, baik media sosial maksudnya baik di WhatsApp, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu hampir setiap hari ada saja orang-orang yang berkeluh kesah di sana. Nah, jadi Allah Sang Pencipta tentunya tahu dan Maha tahu akan hal itu, sehingga Allah itu sudah memberikan jalan bagi hambanya yang suka mengeluh atau yang ingin berkeluh kesah itu untuk menyampaikannya melalui doa. Nah, jadi bukan di media sosial ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih adab-adab dalam berdoa supaya doa kita itu bisa dikabulkan dan bisa menjadi solusi dari apa yang kita keluh kesahkan, dan apa saja keutamaan dari doa itu. Nah, nantinya hal ini akan dijawab oleh pemateri kita, Ustadz Dede Fitriansah Yusni SAG, dengan judul The Power of Doa. Kepada Ustadz Dede, kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Cindy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Ustazah Cindy Aprianti, ya insyaallah Allah mudahkan dalam secepatnya mendapat gelar sarjana agama insyaallah. Amin. Semua dimuliakan Allah. Dan saya lihat juga hadir juga Ustadz Nulizar, insyaallah barakallahu fiik Ustadz, dan juga para audiens pendengar yang berhadir di live streaming kita malam ini. Mudah-mudahan kebaikan kita ini dinilai Allah dan menjadi amal terbaik kita, salah satu amal terbaik kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Teman-teman sekalian, dimuliakan Allah. Salah satu nikmat kita hidup di dunia ini adalah Allah selalu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Di saat kita menemukan kebutuhan, Allah pasti sedang menyediakan kemudahan. Di saat Allah menguji kita dengan kesempitan, pasti situ ada jalan untuk terang benderang. Bahasa Al-Qur'annya adalah Bismillah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah berjanji bahwa setiap kesulitan yang kita alami, pasti di situ ada kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita. Solusi yang paling istimewa itu teman-teman, bukanlah Allah begitu saja membiarkan kita terlepas dari masalah, dan bukan saja ketika Allah langsung membebaskan kita dari masalah itu, tapi solusi yang paling istimewa adalah tatkala Allah selalu membuka konektivitas kita dengan Allah. Allah selalu memberikan waktu luang, dan Allah selalu memberikan waktu kesediaannya kepada kita untuk kita mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ayu sa'atin ya Allah, kata Musa, kapan waktu ad'uka ya Rabb fatastajibu li fiha. Ya Allah, ini dialog Nabi Musa sama Allah dalam kitab Tamzil Ghafir. Wahai Allah, beritahu aku satu waktu apabila aku berdoa di situ, pada waktu itu maka engkau akan kabulkan langsung doaku. Yang menarik, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang istimewa. Anta abdi, engkau itu hambaku, wa ana rabbuk, dan aku ini Tuhanmu. Fama tada'autani, kapan saja engkau berdoa kepadaku, astajibulak, aku akan sedia dan selalu senantiasa mengabulkannya untuk. Masya Allah. Ini ibarat kita mengadu kepada seseorang, nanti besok kalau aku ada masalah, maukah kau nolongku? 24 jam pintuku terbuka untukmu mengadu kepadaku. Itu kalau manusia bilang seperti itu, kita sudah bahagia. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, masalah yang kita hadapi, semua segala macam yang kita hadapi, Allah selalu senantiasa untuk terbuka pintunya mengabulkan doa-doa kita. Maka ketika manusia tidak lagi mendengar cakap kita, ketika manusia telah bosan mendengar curhatan kita misalnya, maka jangan berkecil hati. Ada Allah Raja di atas Raja, ada Allah yang lebih hebat daripada sahabat kita, ada Allah yang lebih hebat dari manusia yang senantiasa mendengarkan bisikan-bisikan kita, senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Syekh Ibnu Athaillah Sekandari itu juga mengatakan, mata atlaqa lisanaka bit talab fa'lam annahu yuridu yu'tika. Sangat istimewa. Kata Ibnu Athaillah, kalau kapan saja mata atlaqa lisanak, ketika Allah telah memudahkan lisanmu untuk berdoa,
fa'lam, ketahuilah sesungguhnya annahu yuridu yu'tika. Allah itu sebetulnya sudah menyiapkan balasan yang begitu cepat. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita berdoa sama Allah, ada nggak satu doa yang konsisten kita doakan? Sebetulnya itu Allah sudah meminjam lisan kita untuk berdoa itu. Sebetulnya Allah sudah ingin mengabulkannya. Cuman kita dengan ikhtiar kita, Allah mudahkan lisan kita untuk berdoa. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada teman-teman, jika ada nih teman-teman berdoa, belum juga dikabulkan, tapi tetap istiqomah dengan doa itu. Ketahuilah kabar gembiranya, sebetulnya Allah sudah menunggu, Allah sudah menyiapkan waktu yang terbaik bagi kita untuk menerima. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Terkadang kita mengatakan bahwa ini buruk, ternyata itu yang baik bagi kita. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Kadang kita mengatakan ini baik bagi kita, tapi ternyata itu buruk bagi kita. Boleh jadi kita ini misalnya ingin teman-teman ingin cepat untuk menikah, atau teman-teman ingin cepat mendapatkan sesuatu. Tetapi Allah tahu waktu yang terbaik untuk ya teman-teman sekalian. Adab kita berdoa sama Allah itu, kita tidak boleh mendikte Allah. Kadang-kadang Ustazah Cindy, kita kadang-kadang suka nih mendikte Allah. Ya Allah, aku pokoknya harus bisa sama dia. Atau ya Allah, aku harus bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kita siapa? Kita ini adalah makhluk. Adab berdoa itu jangan sampai kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa salat duha itu kan diajarkan kepada kita. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Ya Allah, ini duha milikmu, wal jamala jamaluka, keindahan milikmu, wal quwwata quwwatuka, kekuasaan itu hanya Engkau ya Allah, wal qudrata qudratuka, kehendak itu pun Engkau yang berkehendak ya Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama, kalau rezekiku masih di langit, fa anzilhu ya Allah, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau dia masih di dalam bumi, fa akhrijhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'siran, kalau dia sulit ya Allah, fa yassirhu, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau dia terkadang aku keliru mengambil rezeki ini ya Allah melalui hal yang haram, maka tolong bersihkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqrib, kalau dia masih jauh, tolong dekatkan ya Allah. Di situ ada kata-kata kita minta tolong sama Allah, dan di situ ada kata-kata pengharapan kita kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab kita doa nih sama Allah. Pertama, jangan sampai kita seperti kesannya itu mendikte Allah atau memerintah-merintah Allah. Walaupun memang pada dasarnya Allah sangat suka mendengar sendiri. Karena kita kalau ada masalah, kita ngadunya di sosmed, atau kita ngadunya di sosial media, di WhatsApp. Kita sakit hatinya sama satu orang, kemudian kita buat status yang baca 300 orang. Maka kita berdosa, 300 orang merasa bersalah gara-gara status kita. Tapi berbeda misalnya kalau kita mohon sama Allah, kita kemudian minta sama Allah, kemudian Allah pun akan selalu senantiasa. Ada kalimat yang dari sendiri itu kata kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, alaysa kullu habibin yuhibbul khalwa bihabibih. Bukankah orang yang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, dia sangat suka momentum berdua dengan sesuatu yang dia cintai. Jadi teman-teman, adab yang kedua dalam berdoa, jadikan momentum kita berdoa sama Allah itu momentum kita berdua dengan Allah. Itu adalah momentum yang paling indah. Teman-teman, kita berbicara dalam konteks misalnya adik kakak, seorang kakak yang sangat sayang kepada adik kandungnya. Kemudian seorang kakak itu mungkin dan pasti akan ingin berbicara lama-lama dengan adik yang dicintai. Dan begitu sebaliknya, seorang ayah, seorang ibu yang sangat cinta sama anaknya, pasti dia akan ingin lama berbicara. Maka kalau kita berdoa sama Allah, kita rasa dengan rasa cinta kita kepada Allah, kita pun dengan kata-kata yang manja kepada Allah, dengan kata-kata yang ingin lama sama Allah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik sama ya Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik. Jadi adab yang kedua teman-teman sekalian, jangan sampai kita berdoa sama Allah itu menjadi beban bagi kita. Seperti saya sendiri, ada beberapa orang kita tanya, kenapa tidak mau lagi berdoa sama Allah? Maka dia jawab, sepertinya Allah tahu apa yang ada dalam hati saya, maka tak perlu lagi saya berdoa. Itu betul. Allah Maha tahu isi hati.
Tapi kita ini kurang bermesra dengan Allah. Kalau kita ini dekat dengan Allah, maka Allah pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Teman-teman sekalian, ini ayat yang kedua. Bagi saya pribadi, terutama mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu senantiasa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks seorang hamba kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ma yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jal. Seseorang itu pasti doanya dikabulkan Allah selama dia tidak menghambat doanya sendiri. Jadi, qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jal? Bagaimana mungkin kami menghambat doa kami ya Rasulullah? Atau apa amalan yang membuat menghambat doa kami? Maka Nabi dengan gampang menjawab, da'autullaha wa lam tastajibu li. Ada perkataan yang bisa membuat doa kita terhambat. Apa dia itu? Yaitu dengan seperti perkataan da'autullah. Aku udah berdoa sama Allah, udah sholat duha, udah sholat tahajud, walam tastajibu li. Tapi kenapa ya doaku gak dikabulkan Allah? Artinya di situ ada su'udzon. Su'udzon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, tatkala Allah memberikan apa yang kita doakan. Nah, teman-teman sekalian, jangan sampai suudzon. Maka kita sampaikan ayatnya tadi, baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah, buruk bagi kita belum tentu buruk bagi Allah. Maka selipkanlah doa, ya Allah, kita tiru bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, ulama mengajarkan kepada kita berdoa yang indah. Ya Allah, kalau masih di langit rezekiku turunkan, kalau masih di dasar bumi keluarkan. Maka itu adalah perkataan-perkataan yang indah. Teman-teman sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kita ini anak-anak muda adalah merasa yang kita khawatirkan itu minimal 3. Satu, masa depan. Masa depan itu misalnya harta, kemudian yang kedua masalah pasangan, kemudian yang ketiga masalah pekerjaan. Inilah yang paling pokok yang kita khawatirkan. Masalah harta duniawi, masalah pekerjaan, kemudian yang ketiga masalah pasangan. Maka sesuai dengan judul kita, The Power of Doa. Kita ini punya dekingan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal minta Allah. Kita tinggal mohon kepada Allah. Pastilah Allah akan memberikan solusi, Allah akan amankan kita. Kata Allah dalam Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajrun rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa orang yang menyerahkan dirinya, doa betul-betul sama Allah, maka wala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut bagi dia, wa la hum yahzanun, dan tidak bersedih rasa dia. Takut dengan masa lalu, masa depan tidak akan terjadi bagi orang yang selalu berdoa sama Allah, dan bersedih terhadap masa lalu tidak akan terjadi bagi orang yang tetap senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, tidak perlu negatif thinking dengan Allah, tidak perlu merasa kecil hati. Kita ini hamba Allah, dan yakin dan percayalah Allah selalu mendengar doa-doa kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lirih dan dengan penuh harapan, hindari tadi pikiran negatif dengan menghambat doa-doa kita. Mudah-mudahan apa yang kita selama ini hajatkan, kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Saya kira Ustazah Cindy ini menjadi pengantar kita malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atas apa yang kita sampaikan malam ini. Mungkin kita lebih banyak dialog ya Ustazah Cindy. Silakan sebagai pengantar kita malam ini. Iya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Dede Yusni. Masya Allah. Apa ya? Pencerahan yang sangat dirindukan gitu. Jadi untuk pengetahuan teman-teman ya, Ustadz Dede ini dulu sebelum membuka kelas selalu mengisi, sebelum dosen masuk ya, selalu mengisi kekosongan kelas itu dengan memberikan materi-materi yang sangat bermanfaat seperti itu, yang jarang bisa didapatkan. Dan saya juga merasa sangat beruntung berada satu kelas dengan beliau. Masya Allah. Jadi flashback Ustadz. Baik. Ya teman-teman, itu tadi ya materi tentang the power of doa. Jadi kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya kepada Ustadz terkait dengan doa ataupun terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi, bisa langsung menuliskannya di kolom pertanyaan. Silakan. Kan teman-teman, di sini ada saudara Rahmat, ada saudara Roberto, yang juga merupakan teman-teman kami.
bagaimana Rahmat dan juga Roberto? Mana tahu sudah lama tidak ketemu kan, jadi ada hal-hal yang mau dipertanyakan. Atau Saja teman-teman? ini tidak ada yang dilarang itu saja. Iya Ustaz? Untuk ada pertanyaan yang dilarang itu saja. Jangan tanyakan status gitu. Apa itu Ustaz? Oh, jadi tidak boleh dipertanyakan, kalau dijawab boleh Ustaz? Enggak juga ya. Kayaknya mungkin memang ada beberapa ya yang bertanya-tanya dalam hati gitu. Mungkin ada Kak Vika, ada Kanda Yunizar. Nah, Ustadz Dede ini kan dulunya kan alumni aksi Indosiar 2019. Waktu mengisi di kajian bulan PKCG itu kebetulan moderatornya adalah Kanda Muhammad Yunizar, dan beliau ternyata mengikuti jejak Ustadz Dede ini untuk ikut dalam aksi Indosiar 2021 ya kalau nggak salah. Nah, apakah moderator malam ini juga akan mengikuti jejak keduanya? Amin, insya Allah. The next. Sangat ini ya, sangat pede gitu pernyataannya dan pertanyaannya. Ya kita lihat. The forward doa ya. Iya, Masya Allah. Oh iya, langsung dipraktekkan berarti ya Ustadz. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin di luar materi juga boleh ya Ustadz? Boleh. Untuk materi yang ringan. Atau ada yang ingin bertanya tentang amalan-amalan mendapatkan jodoh mungkin. Siapa tahu gitu ya. Tapi kayaknya kurang pas sih kalau harus dijawab oleh Ustadz Dede karena belum dipraktekkan. Belum ada pembuktiannya. Jadi mungkin nanti kalau pengisinya Ustadz Dede. Iya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Saudara Rahmat Ustadz. Rahmat Hidayat ya. Mohon izin Ustadz, mohon terangkan sedikit kepada kami tentang hadis qudsi, Allah itu sesuai dengan persangkaan manusia. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Na'anda dhanni abdi bi, falyadhanna bima syaa. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah dia berprasangka yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah teman-teman sekalian, ini yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata dalam hidup ini Allah itu memantau kehidupan kita. Maka dikatakan Allah itu sesuai dengan prasangka hamba kita, hamba kepadanya. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan prasangka kita itu menjadi takdir. Maka ada perkataan seperti ini, apa yang kita baca itu akan kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itu akan kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan itu akan menjadi tindakan, dan tindakan kita yang akan terus menerus itu akan menjadi takdir kita. Jadi teman-teman sekalian, kita berpikir kepada Allah yang negatif, maka akan datang kepada kita yang negatif. Kalau kita berpikir kepada Allah yang positif, maka Allah akan memberikan yang positif kepada kita. Al-Qur'annya seperti ini, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa ma arsalnaka lin-nasi illa rasula. Yang baik-baik itu datangnya selalu dari Allah. Yang buruk-buruk itu karena pikiran kita yang buruk kepada Allah. Kita berpikir buruk sama Allah. Kita misalnya baru melakukan maksiat, kemudian kita berpikiran negatif kepada Allah bahwa Allah tidak akan mungkin mengampuni dosa-dosa kita. Padahal tadi Allah telah mengatakan Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Maka pasti kita mungkin kalau ada orang datang kepada kita, dia datang kepada kita, tapi dia dalam keadaan pikiran suuzon kepada kita, mungkin kita pun sudah deg-degan, sudah marah duluan nih. Maka yang perlu kita jaga adalah pikiran kita, jangan sampai suuzon kepada Allah, tapi adalah mesti husnuzon kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan solusi dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Baik, jadi seperti itu ya Saudara Rahmat. Jadi sebenarnya yang baik itu datangnya dari Allah, dan yang buruk itu berasal dari prasangka kita sendiri. Emang sih kita emang sering sekali ya, bahkan saya juga sering mengalami
negative thinking, belum terjadi tapi sudah terbayang hal-hal yang buruk. Nah, akhirnya dampaknya ya hal itu yang akan terjadi karena doktrin dari pikiran kita sendiri. Baik, Saudara Rahmat, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau yang lain? Insya Allah, Saudara Rahmat ini tidak di kelas, tidak di kajian, selalu aktif bertanya ya. Jadi kesibukan Ustadz sehari-hari ini mengajar, Ustadz? Iya, Ustazah, kita hari ini alhamdulillah memang kita Allah berikan kesempatan untuk mengajar, mendidik para generasi muda saat ini, alhamdulillah. Jadi kita atur waktunya dari jam 8 sampai jam 8 malam juga lagi mengajar. Artinya dari bangun tidur sampai tutup lagi mata mengajar dalam thariqah ta'lim ta'lim. Mengajar, ya, belajar dan mengajar. Karena begini misalnya ada satu makalah yang sangat luar biasa, wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi. Jadilah orang yang mampu mengambil manfaat. Siapa orang yang mampu mengambil manfaat itu? Ziyadatan minal ilmi. Kulla yawmin ziyadatan minal ilmi. Setiap hari ilmunya bertambah, ilmunya bertambah. Itulah orang yang pintar itu. Kemudian wasbah min zuhuril fawaid. Dan kita mesti tenggelam tiap hari itu dalam lingkungan atau lingkup ilmu-ilmu agama yang makin meningkatkan keimanan. Maka Allah berikan kemudahan kepada saya untuk membuka ini dan mengajar. Jadwalnya jam 8 sampai jam 10 mengajar, jam 10 sampai jam 12 kembali mengajar, tapi jam 10 sampai 12 public speaking, jam 1 sampai jam 3 kembali mengajar, jam 3 sampai jam 5 mengajar, jam tengah 6 sampai jam 8 malam juga mengajar. Jadi semuanya mengajar kitab kuning, mengajar akhlak, akidah, fikih, Al-Quran, hadis, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk agama kita. Mungkin begitu saja. Terus saja gimana kegiatan? Alhamdulillah diberi amanah juga untuk mengajar anak-anak kecil. Iya, sekarang mengajar di TK, Ustadz. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti juga bisa mendirikan rumah kursus di kampung. Oh, ini posisinya di kampung ya, Ustadz? Iya, di Batu, Sumatera Utara. Untuk rumah kursusnya sendiri itu di rumah pribadi atau di... Iya, jadi kita memang dari awal di rumah pribadi dan ini sudah ada perkembangan insya Allah dalam proses pendaftaran dan dalam proses pembangunan untuk tahap pondok pesantren saja. Mohon doa ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, saya merasa sangat tertinggal jauh. Kalau tertinggal tidak masalah, yang penting belum terlambat saja. Itu ya. Tak apa berjalan lambat asal jangan berhenti, kata quotes yang pernah saya baca dan saya share. Masya Allah. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Jarang-jarang kita bisa dipertemukan dengan pemateri yang satu ini ya, karena kita tahu sendiri jadwalnya juga sangat padat. Itu ngajinya setiap hari, Ustadz? Setiap hari, kecuali tanggal merah di kalender. Masya Allah. Baik, bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang baru bergabung? Mungkin itu saja ya kajian kita pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang mau bertanya. Boleh disampaikan closing statement-nya, Ustadz, baik, sebelum kita tutup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan atau hal yang paling penting untuk kita catat malam ini bersama-sama adalah doa wal ibadah, bahwa berdoa kepada Allah itu merupakan ibadah yang sangat-sangat istimewa di hadapan Allah, karena pertama itu menunjukkan bahwa kita masih hamba Allah,
Dan yang kedua menunjukkan memang kita ini tidak berdaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat terakhir pesan dari ulama, man razaqat du'a lam yahramil ijabah. Siapa yang Allah berikan kesempatan untuk berdoa, pasti Allah juga akan telah sediakan pengabulan untuknya. Mudah-mudahan doa-doa teman-teman semua hari ini, apapun yang kita doakan kepada Allah, Allah berikan pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita saja, tapi juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiniya wa kullu sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Cindy yang telah memberikan kesempatan yang istimewa kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya. Mudah-mudahan hajatnya, dunia, akhiratnya Allah lancarkan, Allah mudahkan. Insya Allah nanti kita bertemu dalam keadaan yang terbaik pada waktu yang terbaik. Insya Allah. Amin, amin ya teman-teman. Sepertinya ini tanda-tanda, bukan Ustaz? Tanda-tanda gimana? Mana tahu dalam waktu dekat akan ada undangan yang terbaik juga. Iya. Baik, baik mungkin itu saja ya kajian kita pada malam hari ini dengan judul The Power of Doa. Sekali lagi saya dan juga teman-teman PKCK mengucapkan terima kasih banyak jazakallah ahsanul jazak kepada Ustadz Dede yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya juga, semoga dilancarkan segala urusannya, diberkahi segala sesuatu yang dilakukannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada live kajian PKCG pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya maupun dalam penyelenggaraan live ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Dede Yusni. Insyaallah. Semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Izin mengakhiri live ya Ustadz.